Oke, selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Kak David dan ini ditemenin sama satu ekor kera ya. Keranya lucu banget. Kenalin nih siapa namanya? Yuk, namaku Riko si Onyet. Yeay. Nah, Riko, kira-kira nih mau ngapain? Aku mau nyanyi kok. Mau nyanyi? Yuk, Bisa toh? bisa tuh. Wis, mau nyanyi apa? Itu lagunya Noh. Lagunya Noah. Lagunya Noah. Judulnya apa? Itu yang separuh aku. Wis, lagunya Noah separuh aku. Emang bisa? Bisa dong. Wis, keren. Mau nyanyiin Ariel ya? Yuk. Wis, oke. Bisa langsung ya? Oke, kita dengerin Riko nyanyi lagunya Noah. Ayo, siap-siap ya. Cek suara dulu atau gimana? Ya, silakan. Testing 1 2. Kakak dengerin ya. Aku mau nyanyi. Ya, nanti didengerin deh. Siap-siap ya. Yuk, musik. Yuk. Tuntut jadi lagi kisah kelapa yang terulang kembali dan terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa, kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau tahu beri cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku cara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Yeay. Oke. Ya, itu tadi Riko ya. Aduh, Riko, kamu serek ya suaranya. Yuk, Pasti banyakan konser ini ya. yuk. Oke, Riko ngomong-ngomong udah mandi belum nih? Kok kayaknya bau ya? Enggak deh. Udah pakai minyak wangi ya? Udah. Cuman minyak wanginya beda ya sama manusia ya. Oke, ini adalah seni ventriloquis. Betul ya, Mas David ya? Tadi sebenarnya yang ngomong itu benar-benar si Riko. Ini hanya boneka loh sebenarnya pemirsa. Benar-benar si Riko atau Mas David sih yang ngomong? Ya, aslinya memang saya Si pembawa bonekanya ya, karena nggak mungkin makhluk benda mati bisa nyanyi, bisa ngomong, betul kan? Nah, kalau boleh tahu ventriloquis itu apa sih, Mas David? Ya, ventriloquis itu kan dari kata ven dan loquis. Ventri dan loquis. Ventri itu artinya perut, loquis itu artinya suara. Jadi ventriloquis adalah suara perut. Oh gitu, jadi ketika tadi Mas David perform itu pakai suara perut ya, Iya. sehingga bibir tidak kelihatan gerak, betul ya? Betul begitu, Riko? Yuk. Uyuyuy. Nah, suara aslimu mana sih, Riko? Nah? Yuk ini. Oh itu ya? Yuk. Oke, nah kalau Mas David nggak perform nanti Riko ditemenin siapa dong? Hah? Kok lihatnya aku? Oh, harus sama Mas David terus ya? Yuk. Oke deh, oke. Nah Mas, kalau boleh tahu nih ventriloquis itu kan boomingnya ketika dulu di era 80-90-an begitu ya. Nah, kenapa sekarang ini pengen
membuat ventriloquist itu marak lagi, ada lagi? Apa sih asiknya? Ya karena Padahal sulit loh ini sebenarnya, ya kan? Karena gini, di televisi itu kan acara-acara sudah di backup semua sama acara remaja dan dewasa. Justru acara anak-anak itu sudah semakin menghilang Mbak dari dunia entertain. betul. Nah kita di sini berusaha mengeluarkan kembali yang sudah lama hilang, yang dulu banyak ya acara-acara anak-anak kayak karya Ernest, terus juga lagu-lagu juga banyak yang anak-anak, Yang tapi hilang. sekarang udah hilang. Ya. Nah kita berusaha membangkitkan itu kembali. Memunculkan lagi kreativitas anak-anak, Iya. berinteraksi dengan anak-anak dengan media boneka, karena paling nggak anak-anak pasti suka ya, suka Iya. dulu dengan boneka, entah itu sosoknya seperti Riko ini kera atau sebenarnya ini kepingin kayak Ariel sih? Tuh ditanyain. Hah? Riko sebenarnya kera apa Sebenarnya mirip kera Ariel? apa mirip Ariel nih? Jawab dong. Kera yang mirip Ariel. Oh, kera yang mirip Ariel ya. Oke deh. Nah Mas, kalau untuk Mas David sendiri ini sejak kapan berkecimpung di dunia ventriloquist? Udah lama Mbak, udah sekitar 2 tahun setengah. Belajarnya dari mana? Belajarnya dulu pertama memang autodidak, terus ya memang ke Jakarta sama Surabaya, tapi aku ke Surabaya dulu ketemu sama itu Mas Jerry yang punya teman namanya Piko, ya boneka burung. Oh ya, yang dulu juga ikut di pencarian PNB, bakat iya. itu ya. Oh, oke. Jadi belajarnya sama beliau, kemudian dikembangkan sendiri, terus ingin di kota Kudus ya. Iya. Di kota Kudus itu berkembang, mulai dikenal lagi. Dan bagaimana reaksi masyarakat ketika Mas David perform seperti ini? Ya kalau pas perform itu biasanya di akhir acara itu anak-anak kebanyakan pasti mau bawa pulang si Riko biasanya. Oh gitu ya. Riko mau diajak pulang? Enggak, Kenapa? udah soulmate sama kakak David. Cie, gitu ya. Nanti kalau ada yang patah hati gimana coba? Ya paling si pacarnya Riko yang patah hati. Oh, oke. Ya deh. Nah Mas, sebenarnya selain boneka ini media apa saja sih yang bisa dipakai untuk seorang ventriloquist? Banyak ya Mbak. Memang yang utama boneka. Boneka aja itu ada beberapa macam. Ada yang dari boneka asli, ada juga yang memang khusus untuk ventriloquist. Tapi kalau khusus untuk ventriloquist itu biasanya bahannya dari kayu. Oh, lebih berat ya berarti Iya, ya. dari Kalau kayu. seperti ini kan lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau yang dari kayu itu, apakah juga bisa harus digerak-gerakan gitu mulutnya? Iya bisa. Untuk membuat penonton percaya bahwa yang ngomong ini adalah Bonekanya. si boneka gitu ya. Kalau yang lebih sederhana bisa jadi pakai kaos kaki. Oh, Ya dikasih mata sendiri, terus Oh. dikasih mulut sendiri. oh gitu ya, itu yang paling sederhana. Oke deh. Nanti kita akan lanjutkan lagi sebenarnya apa saja kesulitan seorang ventriloquism membawakan salah satu apa ya istilahnya cerita begitu ya ke penonton, ataupun juga cara membuat kompak. Sebenarnya kan Mas David sendiri nih ya, tapi bagaimana kemudian Mas David bisa kompak dengan antara suara bibir dan suara perut. Kalau tidak kompak pun nanti juga jadinya kedederan. Nah betul kan? Oke baik, nanti kita akan bahas selengkapnya. Tetaplah di program Gandul Gagasannya Sedulur Si Panglima TV. Baik pemirsa Semang 5 TV, kita masih berkenalan dengan ventriloquist. Ini kalau Anda dulu waktu kecil ya di era tahun 80-90-an kenal dong sama yang namanya Ria Enas dan Susan ya. Ventriloquist adalah seni suara perut. Salah satu medianya itu bisa boneka dari berbagai bahan, mungkin bisa kayu, bisa boneka dari foam, ataupun juga dari karet dan lain sebagainya. Nah, di studio gini sudah ada Mas David yang bersama dengan
Riko. Yo. Nah, ini salah satu yang menggunakan media boneka. Betul ya Mas ya. Nah, kalau Mas David sendiri kurang lebih 2 tahun itu mempelajari ventriloquist ini, apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin? Yang pertama memang kesulitan menyelaraskan karakter boneka dengan karakter kita sendiri, Mbak. Yang sulit. Yang pertama, yang kedua mencari jenis suara yang cocok untuk karakter boneka kita. Oh, ada ya, beda ya? Iya. Jadi kalau monyet harus menyerupai suara monyet begitu atau gimana, Mas? Ya, maksudnya kita sesuaikan dengan karakter si bonekanya. Katakanlah karakternya itu dia konyol atau lucu, kita harus karakter suaranya yang lucu juga. Mengemaskan juga. Jangan gitu. yang besar. Jadi kalau yang besar, gitu kan serem jadinya. Oke. Mungkin ketika suaranya besar membawanya boneka buto cakil gitu ya Mas ya. Nah, tapi selama ini apakah soulmate-nya itu hanya Riko atau punya banyak sekali boneka-boneka sebagai media ventriloquist ini? Kalau soulmate Riko, tapi teman-teman Riko juga banyak. Oke, jadi banyak sekali nih selingkuhannya David nih. Riko, gimana perasaanmu? Oh, biasa aja kok. Biasa aja, Yo. beneran. Kenapa? Ya kan sering diajak Riko. Oh, yang sering diajak kamu, yang banyak Yo. menghasilkan duit kamu ya? Oh, oke. Nah, tadi Mas David pernah cerita kalau ketika perform gitu banyak anak-anak yang suka, kemudian ingin membawa bahkan membeli Riko ini. Dipikirnya Riko benar-benar bisa ngomong begitu ya. Gimana Mas untuk menghadapi beberapa penonton yang seperti itu? Kalau menghadapi penonton yang seperti itu, kita biasanya gini, kita tawarin ke penonton, mau diajarin apa kita bikinin sendiri gitu. Kalau pengen punya bonekanya kita bisa buatin, atau kalau bisa sekalian belajar buat juga nggak apa-apa, sekalian belajar bermain ventriloquist. Jadi kita kasih alternatif seperti itu. Oh gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak pilih yang mana? Kebanyakan malah ikut belajar. Pengen belajar Iya. ventriloquist. Ada banyak anak-anak yang suka, Mas. Banyak sekali, Mbak. Ya. Dan itu belajarnya di tempat Mas David begitu? Ya, belajar di tempat saya. Terus juga nanti bisa saya datang ke rumahnya juga. nggak apa-apa. Gitu ya. Ada semacam les private-nya Iya. juga ya. Nah, kalau untuk belajar ventriloquist ini satu orang itu dikatakan bisa dulu sebelum mahir ya pastinya. Itu butuh waktu berapa lama sih? Minimal kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya, Iya. itu baru bisa Baru gitu. bisa. Antara tadi yang sudah seperti Mas David bilang menyelaraskan karakter si boneka sama diri kita, itu ya kurang lebih 2 bulan. Nah, kalau untuk tingkat mahirnya nih Mas, biasanya sampai mencapai waktu berapa lama sih? Kalau mahir itu tergantung Diri kita sendiri ventriloquistnya mungkin ya. sendiri ya, Mbak. Kan macam-macam, ada yang sudah yang berlatih sebentar langsung bisa kan ada. Ada juga yang udah berlatih beberapa Lama, kali masih belum aja bisa kan. Oke, Iya. untuk tingkat bisa dan tidaknya itu tergantung dia bisa menyelaraskan atau tidak itu tadi ya. Iya. Kemudian suara yang dibawakan harus memang berbeda dengan suara kita dan juga karakter ataupun boneka yang dibawakan begitu. Nah, sebenarnya anak-anak yang berlatih di tempat Mas David itu apa sih motivasi mereka untuk bisa ventriloquist ini? Mungkin mereka hanya untuk bermain sih, Mbak, kalau untuk anak-anak seumuran mereka. Belum ada Belum, ini ya kepikiran untuk seperti Mas David yang membuat hobi ini menjadi sebuah profesi begitu Iya, ya. belum ada. Oke, jadi untuk sekedar having fun aja. Sebenarnya kalau dilihat dari manfaatnya nih, ventriloquist ini apa sih? Apa kayak orang nyanyi itu ada semacam kepuasan, juga harus pintar mengatur ritme nafas dan lain sebagainya, karena ini yang digunakan tidak hanya suara dari mulut kan, dari lidah juga, melatih diafragma dan lain-lain. Gimana Mas? Ya, kalau untuk manfaat yang pertama, Mbak, itu banyak. Bisa jadi sebagai media pembelajaran. Mungkin buat guru-guru yang ada di rumah, bisa juga ini salah satu media untuk salah satu siswa mungkin ada yang sulit untuk belajar atau yang bandel. Coba aja pakai cara seperti ini. Mungkin bisa mereka ya. lebih tertarik untuk belajar. Oke, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah Iya. gitu ya, terutama untuk anak-anak SD yang mungkin
sulit untuk konsentrasi, ini bisa diaplikasikan begitu ya Mas ya. Jadi bu guru atau Pak gurunya harus belajar dulu dong ke Mas David ya. Iya. Oke deh. Nah, ini yang tadi Mas David bilang suaranya harus bisa beda sesuai dengan karakter boneka. Apa sih kesulitannya untuk mengeluarkan suara si boneka itu dengan suara kita sendiri? Kesulitan paling ya memang di salah satu kosakata yang mengandung huruf M, B, P, V, Q sama W. Karena itu Ya, membuat itu bibir umum. kita bergerak Ya, ya. kesulitan di semua ventriloquist seluruh dunia memang itu. Oke, dan untuk menghindarinya harus Harus menggunakan kata yang pengganti lain, ya. kata pengganti yang intinya sama, yang artinya sama. Mungkin salah satu Oke. contoh kita pakai papa, kita ganti dengan nama ayah. Oh, untuk menghindari huruf P Huruf itu. P-nya. Ataupun juga untuk menghindari huruf V-nya menggunakan Vivi gitu, bisa diganti dengan nama lain Kiki gitu ya, pakai huruf K gitu. Nah, semua orang bisa nggak sih Mas mempelajari ventriloquist ini, atau ini sebenarnya bakat? Semua orang bisa, Mbak. Jadi semua ada kesempatan ya Iya. untuk mengasah itu. Nah, kalau untuk karakter bonekanya itu sebenarnya bisa diganti-ganti nggak sih? Bisa. Jadi untuk satu orang ventriloquist ini Harus bisa memerankan beberapa karakter boneka. Oke. Tapi harus yang menjadi trademarknya adalah satu boneka. Satu boneka, Begitu ya. David dengan Rico, begitu Yo. ya? Ya betul Rico ya. Yo. Oke, nanti Rico nyanyi lagi Yo. atau Enggak. Mau ngapain main nanti? sihir. main sihir? Yo. Wah, ini mau main sihir ala-ala Deddy Corbuzier gitu atau gimana nih? Yo. Oke. Nanti kalau misalnya sihirnya nggak bagus nggak dibayar loh ya. Well, Oke, baik. Nah, di mana Mas kalau untuk pemirsa yang mungkin ingin mempelajari ventriloquist ini, bisa daftar dulu atau gimana, syaratnya apa saja gitu? Nggak perlu ada syarat, Mbak. Silakan yang pengen punya minat langsung aja datang ke tempat saya, nanti kita ajarin dengan sukarela kok. Oke, siap, sukarela ya. Iya. Wah, luar biasa sekali, karena memang betul Mas, orang mengajarkan satu ilmu pasti bakal dapat 1000 ilmu yang lain. Nah, luar biasa. Apa Mas harapannya untuk ventriloquist ke depan ini? Harapannya agar ventriloquist itu semakin berkembang lagi, Mbak. Seperti zaman di tahun 90-an. Jadi dunia anak itu tidak semakin terkikis oleh zaman. Oke, baik. Dan anak tetap punya ruang ya Iya. untuk berkreativitas. Salah satunya dengan ventriloquist ini. Baik, terima kasih Rico. Udah datang ke studio. Yuk. Terima kasih juga Mas David. Iya. Ya, semoga saja harapannya untuk selalu menyelamatkan dunia anak ya, ini nantinya akan tercapai dan tetap berkarya terus dan berkreativitas. Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi sekelumit tentang ventriloquist dan juga seni ventriloquist, bagaimana kita memunculkan suara perut dan juga menyelaraskan dengan suara dari mulut kita. Dan ini adalah salah satu media untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun cerita moral yang ujung-ujungnya nanti bisa membuat anak-anak menjadi lebih kreatif lagi dengan ventriloquist. Saya Dara Firmansyah, tetap di program Gadul. Sebentar lagi saya akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Saling dulu yuk. Masih tetap menginspirasi ya. Tentu saja kerajinan dari bambu tetap lestari dan semoga saja tidak akan punah tergerus zaman. Baik, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Gandul Gagasannya Sedulur. Saya Dara Firmansyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terakhir ada penampilan dari Rico dan juga David. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, terus juga pemirsa yang ada di rumah dan di studio. Kali ini Rico katanya mau main sulap, dia mau main sihir. Kita tanya dulu, mau main sihir, mau main sulap seperti apa? Rico emang mau main sulap, main sihir kayak apa? Tuh, kayak Deddy Corbuzier. Wus, kalau mau main sulap kayak Deddy Corbuzier, main sulap apa emangnya? Tuh, yang sulap tusuk balon. Sulap tusuk balon? Yo. Emang bisa?
Bisa dong. Itu kan bisa semuanya. Bisa semuanya, oke. Ya udah disediain tuh balonnya. Nah, siap ya? Yuk, Oke. Ini balonnya gimana nih? ditiup dulu dong ke Riko apa Kak David nih yang mau niup? David dong. Ya udah, Kak David nih niup ya. Yuk, Tiup nih. Ganti aja, bocor ternyata. Udah ya, berarti nanti ini mau ditusuk ya? yuk, Beneran nih? yuk. Oke. Pegang dulu. Kak David mau ambil ini jarumnya. Siap ya Riko ya? Yuk. Kok dilepasin? Yuk, tadi kan ke David tanya. Ya tanya tapi kan ya jangan dilepasin juga kali Riko, aduh. Tuh kan Kak David jadi niup lagi ya. Jangan dilepasin loh ya. Yuk, Mas, jangan dilepasin ya. yuk. Mas, jangan dilepasin. Kak David mau ambil jarumnya dulu. Woi, Riko. Woi. Sakit tuh kakak. Oke, ya. Yuk, kakak jahat deh sama Riko. Habis ini Riko mau marah sama kakak. Ya jangan marah gitu dong. Kan katanya mau main sulap. Kak David jahat. Ih, kok Kak David yang jahat. Ya udah. Kita langsung aja pamit sama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi ya Riko ya. Yuk, Ya sama Kak David sama Kak Riko. Oke, silakan Riko bisa pamitan. yuk. Buat adik-adik sama pemirsa yang ada di rumah, selamat ketemu lagi dengan Riko di lain waktu ya. Oke, saya Riko dan Saya Kak David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.